Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irngga Irmalasari, Prodi D3 Farmasi, semester 2, kelompok C, Universitas Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sediaan emulsi minyak ikan. Pengertian emulsi sendiri yaitu sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat yang terdispensi dalam cairan pembawa yang distabilkan dengan zat pengemulsi atau sukralfat yang cocok. Yang pertama yaitu formulasi baku. Formulasi baku saya ambil dari buku Formularium Nasional edisi yang kedua halaman 217 dengan penerbit Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dengan resep standar yaitu minyak ikan 100 gram sebagai zat aktif, gliserolum 10 gram sebagai zat tambahan, gumi arabicum 30 gram sebagai emulgator, oleum cinamomi 6 tetes sebagai korigen ordoris, serta aqua destilata 215 gram sebagai pelarut. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa minyak ikan yang dibuat atau yang terdapat dalam resep baku berkhasiat sebagai sumber vitamin A dan D atau biasa digunakan untuk penambah nafsu makan. Yang kedua yaitu literatur reformulasi. Di sini saya mengambil dari Journal of Pharmacy volume 3 nomor 1 halaman 33 sampai 42 oleh Studi Farmasi Universitas Setiabudi yang berjudul Pengaruh Kombinasi Emulgator CMC dan Twin 80 terhadap Stabilitas Fisik Emulsi Minyak Ikan tahun 2014 yang ditulis oleh Retnowati Adiningsih. Pada jurnal disajikan suatu tabel yang berisi 4 formulasi yang berbeda jumlah CMC dan Twin 80-nya. Yang pertama, formulasi A mengandung CMC sebanyak 0,538 gram dan tidak mengandung Twin 80 sama sekali. Formulasi B mengandung CMC sebanyak 0,538 gram dan mengandung Twin 80 sebanyak 10 gram. Pada formulasi C mengandung CMC sebanyak 0,538 gram dan mengandung Twin 80 sebanyak 20 gram. Pada formulasi D tidak mengandung CMC dan mengandung Twin 80 sebanyak 20 gram. Dari keempat formulasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa formulasi yang paling sesuai yaitu formulasi C karena menggunakan kombinasi bahan CMC 0,25% dan Twin 80 20% sehingga dapat menghasilkan emulsi yang lebih stabil. Dengan formulasi sebagai berikut yaitu minyak ikan 100 gram sebagai zat aktif, CMC 0,538 gram sebagai emulgator, Twin 80 sebanyak 20 gram sebagai emulgator, gliserin sebanyak 10 gram sebagai zat tambahan, Nipagin 0,215 gram sebagai zat pengawet, oleum citri 6 tetes sebagai zat tambahan, serta aqua destilata sampai 215 gram sebagai pelarut. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa khasiat dari minyak ikan tersebut sebagai sumber vitamin A dan D atau sering digunakan untuk penambah nafsu makan. Berikut ini adalah data pemerian serta kelarutan bahan-bahan obat yang digunakan. Yang pertama, minyak ikan digunakan sebagai zat aktif yang berkhasiat sebagai sumber vitamin A dan D. Pemerian berbentuk cairan kuning pucat, bau khas agak manis, tidak tengik dan rasa khas. Kelarutan, sukar larut dalam etanol 95% P, mudah larut dalam kloroform P, dan dalam ether P, dan dalam ether minyak tanah P. Yang kedua, CMC digunakan sebagai emulgator. Pemerian berbentuk serbuk atau butiran putih atau putih kuning gading, tidak berbau, hampir tidak berasa, dan higroskopik. Kelarutan, mudah terdispensi dalam air, membentuk suspensi koloidal, tidak larut dalam etanol 95% P, dalam ether P, dan dalam pelarut organik lain. Yang ketiga, Twin 80 20% digunakan sebagai zat tambahan. Pemerian berbentuk cairan kental seperti minyak, jernih, kuning, bau asam lemak, khas. Kelarutan, mudah larut dalam etanol 95% P, dalam etik asetat P, dalam metanol P,
sukar larut dalam parafin cair P dan dalam minyak biji kapas P. Yang keempat, gliserin digunakan sebagai zat tambahan pemerian berbentuk cairan seperti sirup jernih, tidak berwarna, tidak berbau, manis diikuti dengan rasa hangat. Kelarutan dapat bercampur dengan air dengan etanol 95% P, praktis tidak larut dalam kloroform P, dalam ether P, dan dalam minyak lemak. Yang kelima yaitu nipagin digunakan sebagai zat pengawet, pemerian, serbuk hablur halus, hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa, kemudian agak membakar diikuti rasa tebal. Kelarutan larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dan dalam 3,5 bagian etanol 95% P. Yang terakhir, oleum citri digunakan sebagai zat tambahan pemerian, cairan kuning pucat atau kuning kehijauan, bau khas, rasa pedas dan agak pahit. Kelarutan larut dalam 12 bagian volume etanol 95% P. Larutan agak beropalesensi, dapat bercampur dengan etanol mutlak P. Referensi dari semua pemerian serta kelarutan diambil dari Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979. Yang ketiga yaitu data reformulasi dengan bahan-bahan sebagai berikut. Minyak ikan 50 gram sebagai zat aktif, CMC 0,5 gram sebagai emulgator, PGA 30 gram sebagai emulgator, nipagin 0,3 gram sebagai pengawet, sirup pusimlek 10 gram sebagai pemanis, pasta orange secukupnya sebagai penambah rasa, oleum citri 6 tetes sebagai korigen odoris, aqua destillata sampai 100 ml sebagai pelarut. Pada data reformulasi, ada sedikit penambahan bahan serta pergantian bahan yang akan dibahas pada bab keempat, yaitu alasan penambahan bahan dan pergantian bahan. Yang pertama yaitu penambahan sirup pusimlek digunakan untuk menutupi rasa tidak enak dari zat aktif serta untuk meningkatkan penerimaan konsumen. Penambahan sirup pusimlek juga dapat menaikkan viskositas dari sediaan emulsi. Referensi Anonim 1979. Yang kedua, pergantian Twin 80 menjadi PGA karena PGA dapat menghasilkan emulsi yang sangat stabil, tidak terlalu kental dan dapat meningkatkan stabilitas dengan peningkatan viskositas. Emulsi menggunakan emulgator PGA sebagai bahan pengemulsi memberikan kestabilan emulsi yang tinggi. Referensi Saifullah M. Aziz 2011. Yang ketiga yaitu CMC tetap digunakan karena tetap stabil meskipun higroskopis. Di bawah kondisi kelembapan tinggi dapat menyerap air dalam jumlah yang besar atau lebih dari 50. Larutan berair stabil pada pH 210. Disimpan untuk waktu yang lama, harus berisi sebuah pengawet antimikroba. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik dalam tempat yang dingin maupun kering. Referensi Rowe 2006. Yang keempat yaitu penambahan pasta orange karena pada sediaan emulsi akan terlihat berwarna orange seperti jeruk dan menarik pandangan. Referensi Anonim 2010. Yang terakhir yaitu penambahan oleum citrus tetap digunakan untuk memperbaiki bau dari obat. Baunya lebih segar dibandingkan dengan oleum cinamomi karena oleum citrus memiliki bau jeruk. Referensi Anonim 2010. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.